Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk kali ini kita akan bahas tentang materi sinar X. Pada sinar X, proses terjadinya sinar X ini kebalikan dari proses efek fotolistrik. Bagi adik-adik yang belum mempelajari efek fotolistrik, bisa kalian cek di deskripsi, saya sudah kasih linknya. Oke. Untuk sinar X saya ilustrasikan seperti ini. Ini adalah gambarnya. Kemudian di sini ada katode dan anode, ada logam sebagai target. Nah, ketika elektron ditembakkan mengenai target atau logam, maka akan menghasilkan yang namanya sinar X. Nah, proses ini yaitu adalah saya ilustrasikan lebih sederhana lagi di bawah ini ya. Jadi pada struktur atom yang elektronnya itu menempati orbitan tertentu yang mesti berada di luar semua, ketika ada elektron ditembakkan dan mengenai elektron pada orbitan, maka elektron yang ditabrak ini dia akan berpindah pada lintasan atau orbitan yang bawah. Ketika ini berpindah, dia akan memancarkan yang gelombang elektromagnetik yang berupa sinar X tadi. Jadi ilustrasinya itu ada elektron kemudian ditembakkan pada logam sehingga dia akan menghasilkan sinar X. Nah, peristiwanya penghasilan sinar X itu diilustrasikan yang di sini, yaitu elektron mengenai elektron dan elektron yang dikenai itu pindah pada lintasan kulit yang lebih rendah sehingga dia akan memancarkan energi. Energi inilah yang berupa sinar X-nya. Oke. Untuk energi yang di sini adalah elektron, yaitu energi gerak atau energi kinetik. Dia berubah menjadi energi gelombang elektromagnetik yang besarnya adalah E, sehingga EK itu sama dengan E-nya. Atau kita bisa buat EK sama dengan elektron volt. Kita juga bisa buat persamaannya, yaitu adalah elektron volt sama dengan E. E itu adalah energi fotonnya atau energi sinar X-nya. Kalau kita uraikan persamaan ini untuk nilai H-nya dengan panjang gelombang, maka akan ketemu EV sama dengan HC per lambda. Untuk menentukan panjang gelombangnya, yaitu lambda, sama saja dengan HC dibagi dengan EV. Karena H merupakan konstanta dan juga C merupakan konstanta dan nilai E-nya ini konstanta juga, yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau kita masukkan nilainya semua ini, maka dapat kita menentukan persamaan untuk panjang gelombang, yaitu sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan potensialnya. V ini adalah potensial. Jadi kalau dalam soal berapakah panjang gelombang yang dihasilkan dengan potensial sekian, berarti langsung kita pakai persamaan yang di sini. Ini materi singkat untuk sinar X. Apa kegunaan dalam kehidupan sehari-hari pada sinar X ini? Yang pertama itu sebagai rongsen. Rongsen itu adalah mendeteksi bagian tubuh dalam kita tanpa membedahnya. Kemudian yang kedua itu sebagai terapi untuk membunuh sel kanker. Jadi kalau kita kena kanker bisa juga pakai sinar X. Selanjutnya yang ketiga itu untuk mendeteksi kerusakan pada mesin. Jadi pada mesin besar, misalkan pada perusahaan besar, mesinnya tanpa kita bongkar, kita bisa mendeteksi kerusakannya di dalam itu lewat sinar X. Kita ke contoh soal. Yang pertama, pembangkit sinar X sedang beroperasi pada tegangan 0,4 kV kV. Panjang gelombang minimum sinar X yang dihasilkan adalah. Kita tuliskan dulu untuk yang diketahui, yaitu adalah potensialnya. V sama dengan 0,4 kV. Kita jadikan volt, yaitu ketemunya 400 volt.
Sesuai dengan persamaan cepatnya pada konsep tadi bahwa untuk menentukan panjang gelombang yaitu 12,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan tegangannya yaitu V-nya. Kalau kita masukkan V-nya sebesar 400 volt, kita langsung bagi saja 12,4 dibagi dengan 4. Yaitu akan ketemu hasilnya adalah 3,1. Sedangkan 400 kita bisa buat juga 4 kali 10 pangkat 2. Pangkat 2 pindah ke atas yaitu ketemunya pangkat min 9. Pangkat min 9 itu sama dengan nanometer. Sehingga jawabannya di sini adalah 3,1 nanometer. Ini untuk soal yang pertama, nomor 1. Selanjutnya untuk yang nomor 2, hitung beda potensial yang harus diberikan supaya sebuah elektron yang dipercepat melalui beda potensial ini memiliki panjang gelombang minimum dari spektrum kontinu sinar X tepat 0,1 nanometer. Oke, untuk yang diketahui pada nomor 2 ini adalah panjang gelombang, yaitu sebesar 0,1 nm. Nm ini adalah nanometer yang kali 10 pangkat min 9. Kalau kita buat 1 maka akan ketemu 10 pangkat min 10 meter untuk panjang gelombangnya. Sesuai dengan cara cepat tadi, tinggal kita ganti aja persamaan posisinya. Kalau ditanya nilai V-nya berarti dibagi dengan panjang gelombangnya, yaitu 12,4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 pindah ke atas jadi positif sehingga akan ketemu hasilnya 12,4 kali 10 pangkat 3 volt. Kalau kita jadikan kilovolt yaitu sama saja hasilnya dengan 12,4 kilovolt. Untuk soal yang berikutnya yaitu adalah soal SBMPTN 2014. Elektron-elektron dari suatu filamen dipercepat dengan beda potensial sebesar V sehingga menumbuk batang tembaga. Spektrum kontinu dari sinar X yang menghasilkan mempunyai frekuensi maksimum yaitu sebesar 1,2 kali 10 pangkat 19 Hz. Beda potensial antara batang CU dan filamen adalah yang ditanyakan dalam soal yaitu adalah beda potensial yaitu V-nya. Kita ketahui untuk energi elektron volt sama dengan energi gelombang elektromagnetiknya yaitu sebesar HF. Sehingga dapat kita tuliskan untuk EV itu sama dengan HF. Untuk menentukan nilai V-nya yaitu HF dibagi dengan E. Kita ketahui untuk nilai H-nya itu merupakan konstanta yang besarnya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. Dan di sini F-nya adalah frekuensi 1,2 kali 10 pangkat 19 dibagi dengan nilai E-nya. E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau kita hitung akan ketemu nilainya itu sebesar 4,95 kali 10 pangkat 4. Untuk di jawaban 4,95 kali 10 pangkat 4 volt itu tidak ada. Berarti kita jadikan satuan ini menjadi kilovolt sehingga akan ketemu hasilnya adalah 49,5 kilovolt. Tetapi di dalam jawaban itu tidak ada, maka kita harus membulatkan menjadi 50. Cari angka yang paling dekat. Sehingga jawabannya untuk yang soal ini yaitu adalah yang C.